bil khusus penyelenggara silaturahmi halal bihalal Bapak Ketua RW 02 dan seluruh Bapak RT 02 RW 04 dan seluruh jajarannya yang insya Allah kita sama-sama mendapatkan naungan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka halal bil halal setelah melaksanakan ibadah saum sebulan di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kepada rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan sampai saat ini benar-benar dapat mengantarkan kita pada kesadaran yang tinggi untuk dapat kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang fitrah dan selalu dapat berjumpa dekat bersama Allah dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari, dan itu merupakan perwujudan kegembiraan, kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sehingga setiap selesai saum Ramadan menerima ucapan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang sukses, orang yang menang, orang yang bergembira. Karena Rasulullah menyatakan liso ini farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, bukan pahala. Karena kalau pahala, kira-kira bapak-bapak sudah dapat pahala apa dari puasa ini? Ibu-ibu sudah dapat pahala berapa? Puasa Ramadan tak ada seorang pun yang tahu pahalanya. Sebab dalam hadis qudsi Allah menyatakan as-saumuli wa ana azibihi. Puasa itu semata-mata untukku dan aku sendiri yang tahu pahala puasa. Tetapi Allah berikan harapan, Rasulullah berikan harapan dengan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, farhatun inda fitrihi, ai indra iftorihi. Kegembiraan yang pertama ketika dia beridul fitri, berbuka puasa. Ya bu ya, ya bu ya, bu masih hidup, masih hidup dipanggil kagak nyaut. Kalau di Tuban Jawa Timur kampung saya, kalau ada yang dipanggil kagak nyaut namanya ikan asin. Ya bu ya, tahu ikan asin? Tahu ikan asin? Matanya melotot, dipanggil Alhamdulillah. Jadi itu kegembiraan yang dijanjikan ketika kita beridul fitri, ketika kita berbuka puasa. Alhamdulillah sudah kita dapatkan sebulan penuh, gembira betul. Dan saya sempat bangga sejak berbuka puasa, bangga, senang, bersyukur untuk umat Islam Indonesia. Islami banget. Betul. Coba deh orang-orang luar negeri, orang Jepang, orang Amerika, itu kan orangnya ketat-ketat banget, disiplin. Kalau kita janjian sama orang di kantor jam 7, itu kalau kita datang jam 7 kurang 5 menit, kantor masih tutup. Jam 7 teh buka, disiplin. Di Indonesia tak kalah penting, mayoritas muslim. Tepat waktu disiplin kapan? Ketika buka puasa.
Beneran ya, saya mau ngomong gak pakai dalil, bukti. Kalau kita ngalamin, kita ngerasain, nyaksiin, insya Allah gak bohong. Kalau cerita gak ngalamin, bohong. Katanya itu copy paste semuanya. Ini baru mukadimah. Belum tausiah, mukadimah dulu. Jadi satu, gembira ketika beridul fitri. Yang kedua, bergembira farhatun idza liqa'i rabbih. Dia bergembira kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhannya. Alhamdulillah lihat roman-romannya ini udah berjumpa semua dengan Tuhan. Walaupun mungkin baru malam ini berjumpa dengan saya. Tapi kalau yang sering ketemu saya ya hafal. Terutama jamaah-jamaah masjid Aqobah kenal saya. Hanya belakangan ini saya ada jadwal di Aqobah. Korban fitnah politik. Tuduhan yang tidak jelas. Tidak saya ceritakan. Jadi dua kegembiraan itu. Nah ini kalau kita harus berkaca, bercermin, ayo kita bercermin. Puasa kita kemarin sudah mengembalikan kita kepada fitrah apa belum? Kita sudah benar-benar mampu berjumpa dengan Tuhan apa belum? Nah ini bercermin untuk diri sendiri, nggak usah orang lain. Ya Pak ya, tadi Bapak tadi itu saya mau berkuat. Ini penting dua itu. Nah alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah, dengan wasilah Bapak Ketua RT, Pak siapa, Katipu, Pak Katipu, saya bisa ada di tengah-tengah. Saya senang bahagia. Bukan saya nggak kepengen kumpul, cuman sebagaimana yang disampaikan Pak RW, saya masih warga sini. Saya warga RT 19. Ini Pak Ketua RT saya. Dulu ini jalanan saya setiap hari lewat sini, cuma rambut saya gondrong. Dan kalau mau melihat saya gondrong sekarang kok masih gondrong, tapi di YouTube. Di YouTube ini Rocky View atau Ronggo Jati. Nah itu saya warga RT 19 asli. Cuman nggak pernah diundang sama Pak RT, nggak pernah diundang sama Pak RT. Ya, nama saya Cak Parto panggilan sebelumnya, cuman karena selama ini saya ngaji diberi nama lakopan Abu Syafi'i Abdillah At-Tabari. Kenapa dipanggil Abu Syafi'i? Abu itu bapak, Syafi'i itu nama anak saya. Ahmad Syafi'i itu nama anak saya. Jadi saya ayahnya Abu Syafi'i, abinya Abu Syafi'i. Nah, karena saya mertuanya orang Betawi, jadi dipanggilnya Babahnya PI. Ya, iya benar. Babahnya PI. Abu Syafi'i Abdillah. Ya harapannya mudah-mudahan benar-benar bisa mengabdikan diri, mengabdi kepada Allah dengan benar. Jangan cuma namanya Abdillah nanti malah menjadi abdi tauhid. Ini nggak pas, ini penipu. At-Tabani itu punya dua makna. Ada yang mengartikan mentang-mentang dari Tuban terus At-Tabani. Saya berasal dari Tuban. Ada yang mengartikan At-Tabani itu dua pertobatan. Orang yang melakukan dua pertobatan, tobat lahirnya, tobat batinnya, bukan tobat sambel. Alhamdulillah. Kalau ini acara dadakan, ya alhamdulillah yang diundang kiai dadakan. Pas. Nyindir saya sih. Kalau ini acara dadakan, saya nggak diundang dadakan, kiai dadakan. Orang sini semua kenal saya. Yang seumur saya kenal. Kan dulu gue panggilannya Josh Welder itu saya. Oh, orang. Yang bikin trailer terbesar di Gang Damai di Pohon Sawu ini orangnya. Yang dikawal polisi banyak karena nggak bisa keluar di KR.
Di pohon sawo juga ada. Ini dari sini semua tahu saya. Saya di sini tahun 74. Nah, kemudian belakangan tiba-tiba dadakan dikasih titel Kiai Haji Depan Kahal Abu Syafi'i Abdullah At-Tabani. Belakangan ini dikasih titel baru MBND, masih baru menjadi duda. Promosi. Maaf. Ibu jangan ini. Iklan. Jadi sekilas itu. Ya. Kemudian alhamdulillah malam hari ini saya dipercaya untuk memberi tausiah. Tapi saya malam hari ini saya tidak ingin memberi tausiah. Dan ini bukan tausiah. Karena waktu saya ngaji, yai saya bilang tausiah itu berasal dari kata wasoya. Kalau dimuannaskan menjadi wasiatun. Biasanya wasiat itu digunakan untuk orang yang mau meninggal dunia. Jadi kalau sekarang malam hari ini saya suruh memberi wasiat, berarti Pak RT ngarep-ngarep saya cepat mati nyusul diri saya. Kemarin saya ngurus nganter bagi. Santai. Enggak, bukan orang jauh, itu padepokannya dari Pak Haji Nabdi turun padepokan Wali Songo Darussalikin. Cari aja padepokan Cakwarto itu aja. Itu ada bangunan 3 lantai, kubahnya ada 9, di atas ada pesujudan, yang pengen tapa. Pak Abdul Muksin pada daftar mau tapa. Sampai sekarang saya tunggu, tidak datang. Saya siapkan buah. Kiai satu-satunya yang mengundurkan murid untuk tapa saya. Itu sunnah Rasul. Jangan sunnah Rasul kawin dulu. Tapa. Rasulullah tapa nggak pernah dianjur. Aku ahli sunnah. Jangan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi saya bukan mau wasiat dan saya bukan ingin menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena nggak mungkin saya bisa jadi guru bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan saya tidak ingin mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini. Karena saya tidak mungkin bisa mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini. Terus mau ngapain? Saya suruh ngomong. Ya udah saya ngomong aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi input aja, input. Saya hanya memberi input. Input masukan aja. Nah mudah-mudahan input malam ini bisa dijadikan bahan proses berpikir. Harapan dengan ada input dan dilakukan proses berpikir, kita berharap ada output yang positif, syukur-syukur maksimal. Bahasa tukang elektronik biasanya. Betul gitu ya Pak ya. Ada input, ada proses, ada output. Kenapa? Itu sistem. Itu sistem. Kehidupan ini akan menjadi baik apa dijalankan sesuai dengan sistem, dan sistem kehidupan tidak terlepas dari input, output dan input, proses dan output. Kita nggak mungkin mampu berpikir, tidak mungkin bisa melaksanakan proses berpikir tanpa ada input. Itu nanti ujungnya apa hubungannya? Justru besar hubungannya dengan erat kaitannya dengan halal bil halal. Mudah-mudahan input ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini belajar. Nggak usah belajar pinter-pinteran. Saya nggak ada murid saya pinter lah. Ngaji sama saya santai sambil duduk. Nah, mudah-mudahan ini kopi. Alhamdulillah ya, kita baru berentak hati. Jadi kalau di Wahyu kalau Sebo itu berentak hati. Bangsa dumati gitu kan. Kerentak hati bakal dumati. Bukti ingsun tanpa piranti baru berentak kopi datang ya. Ini namanya ngorok. Jadi kalau sama saya
nggak usah ngaji formil-formil, cukup ngorok bareng Cak Warto. Ngorok, ngopi, rokok. Ngopi ngolah pikir, rokok roh sing pokok. Sapa wong sing gelem ngolah pikire bakal roh perkara sing pokok-pokok, jadi nggak akan ribut ngeributin hal-hal yang nggak pokok dan nggak penting. Ini ribut mulu sekarang ini, karena nggak halal bihalal. Coba halal bihalal, beres. Ya kan, ini ada dua, bisa ada satu, ada dua, udah nggak ada satu belum. Wih, lumayan 19 RT. Lumayan. Pak RW di sini, jangan undang yang lain. Cak Warto aja. Minggu ini ada dua, besok ada satu. Ya, 19 RT tak tabur bisa kawin lagi saya. Ini namanya sosial. Oh, kiainya masih baru menjadi duda ya. Undangan terus. Ayo. Bapak ini ikut. Asik ya. Udah. Yang sudah ada kopi silahkan ngopi. Ya, ngopi asiknya pakai rokok. Ngopi rokok, ngopi ngobrol. Maunya ngobrol perihal ilmu. Ngopi ngobrol perihal Islam. Ngopi ngobrol perihal iman. Ngopi ngobrol perihal ihsan. Ngopi ngobrol perihal ibadah. Ngopi ngobrol tambah satu perihal istri, nggak apa-apa. Tapi semua itu bisa berjalan kalau ada rokok. Jadi roh yang pokok, karena kita bisa begini ini, yang pokok adalah rohnya. Istri saya nggak bisa dibawa. Udah gak ada rohnya. Istri saya nggak bisa dibawa. Maaf RW kalau jangan nanyain istri saya. Istri saya udah nggak ada rohnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu masih ada rohnya. Betul. Jadi ini yang pokok. Maka mumpung masih ada rohnya, ayo sinau, belajar. Hidup ini belajar. Dari buean sang ibu sampai masuk ke liang lahat. Nggak usah belajar pinter-pinter banyak-banyak. Ya, saya jadi kiai, enjoy sekarang. Ngapain saya belajar pinter-pinter ngapalin kitab, ngapalin hadis? Gua pinter-pinter gua kalah sama Android. Ayo, siapa yang jago? Mana? Hafal kitab berapa? Kalah sama Android. Tanya apa ini? Klik kayak surat apa? Apa saya? Jadi saya kalau ngomong pinter-pinteran malu. Oh, dalilnya ini malu. Tugas kita tawasaubil haq, tawasaubil sobri, tawasaubil marhamah. Ayo saling nasihat, saling mengingatkan, saling menasihati. Jangan saling cari kesalahan. Iya, Pak Erwin. Lu menungso kok mau salah. Mau jadi apa lu? Kok manusia nggak mau salah? Halo? Mana yang benar? Hari ini dan kemarin pas 1 Syawal saya nyari orang benar susah. Gak ada. Saya sama Mbah sana, saya mudahan minta maaf duluan. Orang tua yang banyak salahnya, lu yang benar ya. Tapi lihat, mari kita belajar dari halal bihalal ini. Ini baru mau dalam rangka apa? Maaf-maafan. Kagak ada yang benar, nggak ada yang nyari pengacara. Urusan selesai hanya dengan mengaku salah.
Ini artinya Ramadan telah mendidik kita, mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Manusia yang fitrah bangkit kesadarannya, manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Itu Arabnya saya bacakan. Takut nggak percaya kalau nggak ada Arabnya. Bener? Loh, sebenarnya kalau nggak ada Arabnya kan nggak percaya. Coba dengan ngomong Jawa, ngomong Rahayu Sagung Dumadi, wah dikapir-kapirin itu sesat, sudah nggak Islami, nggak apa. Duh, mulai nggak tahu mikir Rahayu Sagung Dumadi itu apa artinya? Rahayu selamat. Salam sejahtera untuk kita semua. Bingung. Wah, terkontaminasi apa? Terus assalamualaikum artinya apa? Salam sejahtera untuk kamu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sama ente. Sarwa beda. Sarwa kesembuhan. Oh cuma beda bahasa, kita memang orang Indonesia. Makanya kadang-kadang tak bacakan Arabnya biar bapak ibu percaya, karena kalau nggak diarabin nggak percaya. Doa aja. Coba doa pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, nggak mantep. Maunya bahasa Arab kuan juga. Udah kita tadi minta apa? Orang kita ini malas berpikir, makanya nggak pinter-pinter, gampang dibodoh-bodohin, dipaksa-paksa. Aku sekarang mumet, orang diadu domba, dimusuhan. Coba atasan kita ini orang awam. Kalau di atasannya berantem dulu, kita kira-kira gimana? Saya dulu di kampung ngangon Pak ya, ngangon sapi, ngangon itu tempat mbak saya itu. Saya sering ketika di sawah itu, di lapangan, ada kebo berantem. Saya nggak kasihan kebonya, rumput hancur. Emang? Rumput rusak. Akhirnya berantem dulu, umatnya ngaji nggak kan? Diajak ikut berantem. Ini zaman ini, makanya ini membangkitkan kesadaran ini penting. Jangan pintar-pintaran. Kalau cuma pintar kalah sama HP. Jadi bagaimana kita dakwah, kita ngajak umat, kita ngajak saudara-saudara, ayo kita kembali kepada fitrah. Kayak begini nih, ini RT-nya sabar ini, tahu dapat ilham dari mana ini? Oh namanya ilham. Kau dapat itu sendiri. Udah ilham sendiri. Itu ilham udah. Keren, tiru. Gua kalau jadi RT 19 apalagi datang panas. Kalau besok nggak ngadain malu gua. RT 19 ngadain, lu RT 19 RT paling buncit yang berani ngadain, masa gua RT 4 kagak berani? Kalau Leo kompor Iklan sadar manusia tempat salah, tempat lupa. Kenapa? Orang mencari pembenaran itu hasil apa? Pikiran yang liar yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Banyak nggak orang pintar? Indonesia banyak nggak orang pintar? Titelnya berentet, ujung-ujungnya masuk ke meja hijau, masuk penjara, pantas enggak? Kenapa? Nggak sadar, sibuk Pak. Coba kalau kita di perusahaan yang udah maju-maju itu kan, sekarang tenaga ini agak susah cari kerjaan. Kenapa? Semua tenaga kerja diganti robot.
Karena robot itu enak, dia bekerja sesuai mekanisme. Jadi kerjaannya cuma gitu. Begitu aja dia. Besok begitu lagi kerjanya. Robot sibuk dari pagi sampai sore, nggak istirahat, nggak makan, nggak minum, nggak kencing, nggak kawin, begitu aja. Robot. Pernah mikir? Robot pernah mikir? Sadar? Nah, itu. Tapi insya Allah ini tidak robot. Makanya supaya tidak robot, ayo kembali kepada fitrah. Ini makna halal. Makanya halal bihalal selalu habis Ramadan, supaya mengambil kembali pelajaran, bisa bercermin. Kita mesti berjuang melawan diri ini. Bercerminlah, banyaklah tersin bahasa. Bercermin, banyaklah bercermin. Bercermin. Betul nggak? Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tidak, aku bapak dulu di sini. Apa yang ditanya? Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Wah, dulu sama masih muda. Ya. Itu maksudnya. Saya demen kalau ada tokoh masyarakat seperti itu. Ayo bercermin, ayo. Tapi sadar ini bangun kesadaran. Sadarkan umat. Pakai apa? Mujizat. Rasul punya mujizat kok. Ini kan kalau ada bicara mujizat sakti. Wali punya aroma, Nabi Rasul punya mujizat. Apa mujizatnya? Wali bisa terbang. Itu sinetron dulu. Wali mana bisa terbang? Halo, bapak saya wali. Wali murid kan? Agak bisa terbang. Di Batu nggak mempan, ya di Banten banyak kesel. Mujizat itu isinya tugas-tugas para rasul. Makanya rasul itu tugasnya, mujizatnya satu, menyembuhkan orang yang buta. Kedua, menyembuhkan penyakit baros alias penyakit kulit. Ketiga, menghidupkan orang yang mati. Itu pewaris para nabi dan rasul. Mestinya begitu. Jangan ngadu dalil debat gak karu-karuan ngotot setengah mati, ujung-ujungnya kita nungguin outputnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Gua udah ngerti dari kemarin. Gua dengerin dulu barangkali lu ngerti. Wallahu a'lam bishawab juga. Ya, beneran semua. Mikir. Kan kita kasih pikiran. Makanya di Quran itu banyak apalah tatafakkarun, apalah takbirun, apalah tadabbarun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa kamu nggak gunakan pikiran? Semua hasil pemikiran yang liar karena tidak dikendalikan oleh kesadaran, itu yang akan menimbulkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan buat modal tahlilan dapat berkat udah kagak dipikirin itu ayat. So ayat hilang itu berkat. Mana yang allazi yuwaswisu fi sudurin nas? Setan. Setan mana yang bisikin kita? Mana? Potongannya pada takut sama setan, kalau dideketin bisikin setan nggak kenal dia. Mau lihat setan? Malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut.
saya buka mata batinnya, saksikan kapan akan kenal siapa setan yang sebenarnya. Mau? Jam berapa ini? Takut. Pak Erwin bisikin, jangan. Nanti di padepokan aja katanya. Buka. Enggak pakai begini enggak, itu mah acting doang. Ayo Mang ini. Kalau enggak ke padepokan. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu muncul dari pikiran yang liar yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dia membisik-bisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Prosesnya hawa nafsu mendorong-dorong untuk menginginkan segala sesuatu. Gini bener. Pengen enggak? Pengen mobil yang bagus, pengen istri yang cantik, pengen istri lagi, pengen jabatan terus, pensiun, gitu. Ini pikiran kita liar, nggak dikendalikan oleh kesadaran. Dia membisik-bisikkan ke dalam hati. Oleh sebab itu kita sholat 5 menit ingat Allah, lupakan yang lain, gampang apa susah? Tuh ngaku tokoh masyarakatnya aja susah, gimana yang awam-awam begini? Jangan-jangan imam sholatnya begitu juga. Halo? Ya. Udah begini nggak usah dalil-dalilan, fakta. Ini Pak, ini keinginan dari hawa nafsu sampai ke pikiran tidak dikendalikan oleh kesadaran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dalam dada manusia, sudur, sadar. Ini hati. Makanya nih buktinya nih, kita buktikan nih. Kenapa sholat nggak bisa ingat Allah? Karena ketika ini keinginan banyak, ini kepikiran apa tidak? Pikiran. Itu dia. Isya jam 7:08 misalnya. Ya, sebelum maghrib datang tamu. Pak Bukti, iya. Tumben ini. Iya, di Surabaya. Memang apa? Itu tanah yang sebelah kalau itu kan kemarin Pak Bukti sapi itu kan pembelinya udah datang. Iya, mau apa? Udah dibayar, dicek. Rencana si bos mau datang anterin komisi buat Pak Herwi. Jujur, sholat maghrib kelingan duit gitu. Duit belum cair, nanyain itu mobil cicilannya berapa sebulan. Bayangannya udah komisi sekian. Hah? Oh iya. Setan itu. Setan bukan. Gini loh, ngaji itu yang ada buktinya. Jangan mau cepat ya kan, buktinya nggak ada. Ini nggak ada pendusta. Coba kita bikin, diproses. Kenapa Al-Quran itu orang-orang Arab yang ahli-ahli syair don dengan Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi, sehingga zaman dulu orang dilarang menafsirkan Al-Quran karena harus dipahami, harus diproses, ya, dengan kesadaran hati yang bersih. Nah, kita sekarang coba di Quran ini sedikit saya itu Pak ya, biar hubungannya dengan halal bihalal ini beres setelah ini. Ini tolong dikoreksi saya, nanti kalau nggak cocok ya nanti ke Padepokan Pak, kayaknya bukan surat itu gitu ya, namanya kiai kan juga manusia, rocker juga, iya ada salah ada lupa. Kalau nggak salah surat Al-Isra ya, surat Al-Isra itu ada yang bunyinya begini, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Mohon yang hafal-hafal Quran tolong saya dikoreksi, namanya kita kan ini input ya Pak, kita ayo sambil ngopi lah.
Silahkan ngopi. Yang mau blonjor, yang pinggangnya pegel boleh geler. Udah, yang kira-kira ngantuk ya. Tidur. Enggak apa-apa, enggak usah mikirin saya bebas kok ngaji, bebas. Yang penting habis ini sadar. Enggak pintar enggak apa-apa. Yang penting setelah ini, karena saya juga jadi kiai dadakan disadarkan dulu. Iya. Beneran. Orang-orang ini tahu semua, orang ini tahu lah ya. Nyatakan udah nggak perlu banyak cerita kalau orang ini nggak perlu banyak cerita. Siapa saya dulu orang ini lah. Jadi sadar. Saya begini karena kesadaran. Makanya alhamdulillah mengundang saya itu tidak susah. Di WA Pak datang dadakan. Pak nggak jadi di musola. Kenapa? Di dekat Pak Daryanto. Siap. Jangan begitu aja, nggak pakai mikir. Mau dikira saya mikirin amplop 12, nggak pernah. Amplop berkat udah yang penting saya bisa datang, saya dikasih izin oleh Allah, digerakkan lisan saya bisa bicara. Makanya Pak Ilham nggak usah mikir macam-macam ya. Amplop berkat, ya kalau ada. Amplop nggak penting kan isinya. Enak Pak? Enak nggak? Jadi ikhra kita baca. Iqra, bacalah. Kita baca. Kita baca. Kita baca, 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 kita baca. Kitabmu bahasa kiai, bahasa santri, kalau ka itu mufrad untuk satu orang. Jadi kalau Iqra kita baca, ini masing-masing orang punya Iqra, bacalah itu. Sampai sibuk baca WA, sibuk baca SMS, sibuk baca Facebook, sibuk baca buku, sibuk baca kitab ini, kitab itu, kitabmu tidak pernah dibaca. Halo? Iya, maaf. Halo? Sadar. Bagaimana mau bisa bercermin kalau kitabmu nggak dibaca? Oke ya, udah ngopi dulu. Jangan lihat Robert itu gini dok, nggak pernah mikir, nggak pernah sadar. Gue ini sibuk ini. Coba, mana pernah begini kok terus begini? Yang begini terus begini, mesti manusia. Seruput dulu. Ngopi. Alhamdulillah. Jadi bacalah kitabmu, masing-masing ini punya kitab. Terus bisa nggak dibacakan orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah gini paham, demen saya ini. Bisa nggak dibaca orang lain? Enggak. Kafa binafsika, cukup dirimu sendiri yang baca. Kenapa? Karena kitab itu ditulis oleh Kiroman Katibin berdasarkan dikte dari kita, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Makanya kata Nabi, diangkat kolam, diangkat calam, orang yang sedang tidur sampai dia bangun, orang yang pingsan sampai dia siuman, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi kalam ini tidak menulis, diangkat ketika kita tidur. Bangun tidur, nulis. Pingsan, angkat. Siuman, tulis. Begitu Pak, kitabnya itu prosesnya. Gila, angkat. Iya. Gila terus. Robot. Gila terus. Gila terus apa saja? Terserah. Angkat. Sadar, tulis. Ini bahan bercermin. Kita yang dikte. Apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Ditulis. Halaman kanan, apa halaman kiri? Terus ke kantor. Kita dikte, tulis terus Pak. Kecuali kita di kantor pingsan, angkat. Atau di kantor gila. Tulis kanan apa kiri. Dan untuk apa kita pilih, kita disuruh baca? Supaya ada perbaikan. Kenapa? Nanti ini yang menentukan
kita termasuk orang bahagia apa sengsara? Hari ini kita lebih baik atau lebih buruk? Gitu. Ya, tahun ini halal bihalal. Tahun depan nggak halal bihalal. Meningkat apa menurun? Nah, malam minggu ini RT 2 yang halal bihalal. Malam minggu besok RT 19 peningkatan. RW-nya mantap. Pembinaan terhadap RT Jos bisa memberikan motivasi. Sorry Mas. Dari sini Pak. Makanya al-yauma 'alaika hasiba, pada hari itu engkau sendiri yang bisa menghisap, mengorek, bercerna. Besok pagi kita bersikap, baca dulu kitab malam ini sebelum tidur. Banyak halaman kanan apa halaman kiri? Wah, halaman kiri yang banyak. Hapus. Yang hubungannya dengan Allah, muatabah. Yang hubungannya dengan sama manusia, alhamdulillah halal bil. Besok peningkatan. Jadi kita hidup ini hanya tadi, sekarang, nanti. Tadi sudah lewat. Kita tidak mungkin kembali ke tadi. Saya tidak mungkin bisa kembali ke 15 menit yang lalu. Lupa. Manusia lupa. 15 menit yang lalu saya ngapain, saya sudah lupa. Tidak usah dikenal. Tetapi hari inilah saatnya kita belajar dari tadi supaya nanti lebih baik. Itu kan Pak ini mulai kan. Nah, ini loh halal jalan. Sadar. Terus mau belajar apa? Ayo kita hisap. Yang membuat orang ribut, membuat apa yang biasa bukan. Belajar apa? Hidup ini tidak usah belajar macam-macam, nggak usah belajar pintar, belajar melepas. Ini yang selama ini kita tidak bisa terus. Bodoh terus kita di satu ini. Belajar melepas. Tarik nafas, melepas, tarik nafas, menghirup nafas, menghembuskan, menghirup nafas, menghembuskan, nafas berhembus, nggak ketarik lagi, salam, menghembuskan nafas yang terakhir. Pernah dengar kata-kata itu? Menghembuskan nafas, mikir dong, sadar apa tidak? Ini pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran. Cepat atau lambat yang sekarang keluar masuk, nanti bakal menghembuskan napas yang terakhir. Semua dilepas. Senang ya dilepas, nggak senang dilepas, mau dilepas, nggak mau dilepas. Lepas, gua aja dilepas sama bini gua. Masih gitu aja, lu pergi tanpa kesan. Udah ditinggal di rumah sakit seminggu, gua belum diapa-apain, tinggal begitu aja. Nanti karena nggak siap melepas. Ini hasilnya. Hasil orang yang sudah melatih melepas dengan orang yang tidak pernah latihan melepas, hasilnya parah. Makanya kalau pengen Husnul Khotimah, latihan melepas sekarang. Ada orang yang mudah terus? nggak ada. Mudah saya sudah lepas. Lihat di gigi udah metik. Ada begini-gini gue diem aja, gue dituduhin salah. Udah salah gimana? Giginya kagak ada. Sengaja panitianya. Meledek ini. Akhirnya. Enggak bercanda Pak Ilham. Enggak ngaji malam-malam itu begini. Ngapain serius-serius sih? Santai aja, yang penting harapan Pak RT, harapan Pak RW, tokoh masyarakat pulang dari sini sadar. Allah gambarkan dengan Sidratul Muntaha. Sidroh itu kata asal dari sudur, sadar, sadaro, sidrotun, muntaha, puncak. Pulang kita mendaki bukit puncak kesadaran. Makanya orang haji, orang umroh kalau ziarah ke kuburan apa ke gunung? Gunung. Mikir nggak yang umroh itu? Kok ziarah ke gunung?
Biasanya kan ke kuburan dengan Gunung Gede, kuburannya emak. Di sana kalau ziarah ke gunung, Jabal Nur, Jabal Qobes sudah hilang dari rumahnya raja. Ya, Jabal Sur, Jabal Uhud, ngapain? Sadar, naik ke puncak kesadaran. Itu Sidratul Muntaha. Rasulullah naik sebelum sholat. Betul apa enggak? Betul. Isra Mi'raj dulu apa sholat dulu? Isra. Isra Mi'raj tembus sampai Sidratul Muntaha. Tembus pada puncak kesadaran untuk berjumpa dengan Rabb-Nya. Turun, Allahu Akbar, betul-betul Allahu Akbar. Yang lain kecil. Makanya selesai Allahu Akbar diakhiri Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sadar yang maha besar Allah, yang lain semua kecil seperti saya. Oleh sebab itu setelah sholat, ayo kita silaturahmi, afsus salam, wasilul alham. Selamatkan ke kanan kita, selamatkan diri saya. Jangan sampai ada yang tersakiti gara-gara kita. Sadar? Apaan sadar? Habis sholat ngomongin imamnya. Bukan sering jadi imam. Sadar. Sadar. Katanya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Misalnya orang sepeda motor subuh-subuh sholat subuh dulu, karena nggak sadar. Benar-benar sadar. Tidak. Kita pulang sadar puji dulu. Ini untuk puasa menyadarkan kita agar kita kembali pada fitrah kita sebagai manusia. Manusia yang fitrah itu manusia yang tidak terkontaminasi orsinil. Udah benar-benar jadi manusia, jangan pengen jadi yang lain. Udah benar-benar jadi manusia, pengen jadi tokoh masyarakat. Ntar udah jadi tokoh masyarakat, gayanya udah gak kayak manusia. Oh enggak level, ngomong kau sok belum. Dulu manusia gak level manusia, mau level mawedus. Manusia mau gak level. Sombong, makanya hubungan jadi jarak. Saya manusia enggak? Manusia. Manusia apa robot? Manusia. Nah iya. Pak RW? Manusia. Level enggak? Level. Biasa aja kali. Jadi RW, mau jadi RT, mau jadi DPR, manusia. Udah. Kenapa kita harus belajar melepas? Semua akan terlepas, Pak. Kita latih dari sekarang. Hanya kita lepas. Melepas apa yang lepas? Satu, melepas materi. Ojo ngelumpukna terus. Kan nggak enak kalau kas RT kosong. Enggak kamu malu kok kas RT kosong ngomong-ngomongin. Ya, apa-apaan ojo ngumpulin terus, lepas. Habis puasa itu zakat, Pak. Zakat itu naik apa lepas? Habis puasa berantem gara-gara bagian amil, ya. Makanya halal bihalal, bro. Halal. Jembo wong Jawa Timur gini Pak, mohon maaf Pak. Saya bahasanya kasar, saya ini orang pantai utara. Kalau saya bicara nggak begini ribet Pak. Di sana itu kalau bicara nggak kencang kalah sama ombak. Jadi belakang rumah saya itu ombak. Bapak kalau ziarah ke Masjid Agung Tuban ada alun-alun, di belakang ada makam Sunan. Bapak nyebrang ada boom. Ada pasar buah, ada jalan ke timur, depan pabrik kecap tawon, tanya Cak Warto. Tahu. Ya, paham ya? Tapi enggak biar ada kesepakatan yang jelas mau sampai jam berapa. Saya enggak enak sama Pak Ilham, itu enggak enak. Saya baru ketemu sekarang. Tapi keyboardnya tak pinjam terus, enggak bayar saya itu. Makanya malam hari ini saya enggak hitung-hitungan. Keyboardnya sering saya pakai. Maaf. Ya, satu, melepas materi. Wah, masa biasa Pak melepas materi? Iya. Tapi kan punya kepentingan.
Masih sembako Pak udah biasa. Iya, tapi kan minta fotokopi KTP. Buat apa fotokopi KTP? Minyak. Hah? Nyumbang menyumbang aja. Jadi orang soleh kok dagang. Hati-hati. Ada timnya. Ikut jangan ada timnya. Ada timnya juga. Padepokan kenyang Pak didatengin begitu, makanya saya kena fitnah banyak. Jadi banyak di fitnah. Pendukung penista agama apa cuman gara-gara Jarot mau namu ikut doa itu gosah. Saya juga nggak ada persiapan apa-apa, boleh sih mulai ke sana, ramai disusukan. Bisa-bisa udah besok jangan dimasukin khutbah Jumat. Kalau nggak pakai buat tiap Jumat, buat khutbah bisa mengenai padepokan Jumatan. Masjid tutup gua buka. Apa yang bisa kena? Betul, belum lama. Tanya orang-orang tanya yang pada datang kepada padepokan. Saya bilang, sampai jangan minta suara sama saya. Pengemis jangan minta. Tunjukkan prestasi, tarik simpati pada warga. Mana prestasi? Enak aja teman kuliah masih berlaku. Suara mahal tau. Sekarang nggak sehat kalau ngomong kenceng-kenceng dulu. Sehat lama-lama. Bukannya jangan. Itu loh Pak. Ini maaf ya, ini kita membuka apa yang pernah terjadi. Iya Pak, sudah biasa melepas. Iya, melepas. Saya biasa Pak, anak yatim. Iya, tapi itu kesian anak yatim. 100.000 nungguin dari pagi, pulang-pulang udah mau asar. Udah gitu baru terima aku, tak dulu, ditahan dulu sampai lama-lama. Biar apa sih? Lepas iya, Mas. Tuh, ada embel-embel. Jangan membeli dengan harapan balasan yang lebih besar. Gitu loh, kita masih kayak gitu Pak mentalnya. Apa-apa surga gak pernah ngeliat surga aja. Ini kan kita dididik suruh puasa, kendalikan hawa nafsu. Dia kendalikan hawa nafsu yang sedikit, berharap hawa nafsu yang besar nanti di sana. Kenapa? Bidadarinya 40 bening-bening. Wah. Mantap. Aneh kelasnya. Sementara Rasulullah bilang nanti umatku pecah menjadi 73 golongan, kuluhum finnar, semuanya masuk neraka. Nah, terus semua pengen menjadi yang satu. Jadi merasa benar, yang akan akhirnya ribut. Makanya inilah cetusan kenapa ada halal bihalal dicetuskan di zaman Bung Karno tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, supaya para pemimpin bangsa yang tadinya musuhan saling tidak teguran bisa kumpul bersama, diundang silaturahmi di istana oleh Bung Karno atas gagasan Kiai Haji Abdul Wahab Wasbullah, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Kiai Haji Hasim Azhari, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Kumpul, ya udah undang semua pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa, kita undang ke istana untuk bersilaturahmi, musyawarah bersama untuk cari sepakat dengan bungkus halal bil halal. Udah itu dulu. Jadi kita belajar melepas dulu, melepas satu materi. Kedua yang paling susah adalah melepas ego atau keakuan. Karena ego ini punya nutrisi dua yang sangat besar. Satu adalah tomak, serakah. Yang kedua kebencian. Itu saja dulu. Nanti kalau pengen jelas lagi nyambung di padepokan sambil ngopi, rokokan, insya Allah nanti anak-anak tak suruh bikin nasi goreng pada telur istimewa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan input ini bisa dijadikan bahan proses berpikir. Mudah-mudahan ada output yang positif dan maksimal. Pokoknya RW 4 jos meningkat. Hari atas sampai 19 berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.